Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda dari i'rab rafa, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alamat dari i'rab nasab. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sadhaji rahimahullahu taala, "Wali nasbi khamsu alamat. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun." Dan untuk i'rab nasab itu memiliki 5 alamat atau 5 tanda. Yang pertama adalah al-fathah, fathah, kemudian alifu, alif, kemudian kasratu, kasrah, dan ya, dan juga membuang nun yang nanti akan masuk ke dalam fi'il mudhari'. Berikutnya fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi' fil isil mufrad wa jama' taksir wal fi'l mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Fa'ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan linnasbi, menjadi alamat bagi i'rab nasab fi thalathati mawadhi', pada 3 tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufrad. Yang pertama adalah di dalam isim mufrad, kemudian jama' taksir, kemudian di dalam jamak taksir, dan dalam fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, yaitu masuk pada fi'il mudhari' yang apabila fi'il mudhari' tersebut bertemu atau masuk pada fi'il mudhari' tersebut amil-amil nasib, amil-amil yang menasabkan, walam yattasil bi akhirihi syai', dan pada akhir kata dari fi'il mudhari' tersebut tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Itu artinya fi'il mudhari' tersebut tidak diakhiri dengan, misalnya sebagai contoh, alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya mukhatabah atau nun taukid dan juga nun niswah. Jadi fi'il mudhari' tersebut tidak bertemu dengan sesuatu apapun, itu maksudnya. Adapun fathah menjadi alamat dari i'rab nasab pada isim mufrad, nanti kita akan jelaskan, dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan juga tentang apa yang dimaksud dengan isim mufrad. Kita ulang sedikit bahwa isim mufrad adalah isim yang menunjukkan atau mempunyai arti tunggal atau satu. Jadi dalam bahasa Arab mengenal isim itu dari sisi jumlahnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mufrad yang berarti tunggal, kemudian musanna atau tasniyah yang berarti dua, kemudian jamak. Ini dari sisi jumlahnya. Adapun contoh nasab pada isim mufrad, yang pertama adalah fataha Ahmadu al-baba. Fataha Ahmadu al-baba. Fataha adalah sebuah fi'il madhi berkedudukan mabni di atas fathah, tanda fathah, tanda mabninya adalah fathah di huruf ha. Fataha Ahmadu. Ahmadu dibaca rafa karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian al-baba dibaca nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Adapun contoh yang kedua adalah akramat Aisyatu Fatimata. Akramat telah memuliakan Aisyah, Aisyah telah memuliakan Fatimah. Akramat Aisyatu Fatimah. Di sini Aisyah itu adalah sebuah subjek atau fa'il yang berupa isim mufrad dan berjenis kelamin perempuan. Kalau Ahmadu berjenis kelamin laki-laki, kalau Aisyah berjenis kelamin perempuan. Maka di dalam fiilnya di sini ada tanda tak yang disukun, akramat Aisyah. Kemudian Fatimah itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia dibaca nasab. Kemudian akaltu al-khubza. Akaltu, akala, itu akala adalah fi'il madhi. Kemudian tu itu adalah sebuah fa'il yang kebetulan dia sebuah dhamir. Kemudian al-khubza adalah maf'ul bih. Akaltu, lamnya disukun karena dia bertemu dengan dhamir mutaharik, dhamir yang berharokat. Maka lamnya harusnya dibaca akala, tetapi karena bertemu dengan ta atau dhamir, maka lamnya disukun. Kemudian daraba Ibrahimu al-kalba. Daraba sebuah fi'il, Ibrahimu. Kemudian ini adalah sebuah fa'il. Kemudian Ibrahimu adalah sebuah subjek atau fa'il. Kemudian al-kalba adalah objek atau disebut dengan maf'ul bih. Maka dibaca nasab maf'ul bihnya. Kemudian syaribat Maryamu al-labana. Syaribat Maryamu al-labana. Maryam telah meminum susu. Akaltu khubza. Aku telah memakan sebuah roti. Daraba Ibrahimu al-kalba. Ibrahim telah memukul
anjing. Kemudian darabtu Zaidan. Daraba adalah sebuah fiil bersambung dengan dhamir mutaharik tu yang artinya saya atau aku. Kemudian ba-nya disukun. Darabtu berasal dari daraba darabtu. Zaidan berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dibaca dengan nasab Zaidan. Adapun tanda nasabnya adalah fathah. Darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid. Ini adalah contoh i'rab nasab yang terjadi di dalam isim mufrad. Kemudian berikutnya adalah contoh fathah menjadi alamat nasab pada jamak taksir. Kalau kita perhatikan, jamak taksir itu mempunyai bentuk seperti sebagaimana isim mufrad, tetapi memiliki makna jamak. Nah, itu adalah jamak taksir. Adapun contohnya adalah kataba al-mudarrisu ar-rasaila. Kataba adalah sebuah fi'il madhi, al-mudarrisu adalah fa'il, ar-rasaila adalah jamak taksir menempati posisi maf'ul bih, maka dibaca dengan nasab, adapun tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian sahibtu ar-rijala. Kalau kataba al-mudarrisu ar-rasaila artinya adalah al-mudarrisu, para pengajar atau guru-guru telah menulis ar-rasaila, surat-surat atau rasail. Sahibtu ar-rijala. Aku bersahabat dengan laki-laki yang banyak. Ar-rijala menempati posisi maf'ul bih, maka dia dibaca nasab, adapun tanda nasabnya adalah fathah. Kataba al-mudarrisu an-nususa. An-nususa adalah jamak taksir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dibaca nasab, adapun tanda nasabnya adalah fathah. Adapun fathah menjadi alamat dari nasab pada fi'il mudhari' adalah contohnya ana uridu an adhhaba. Saya ingin pergi. Ana uridu an adhhaba. Adhhaba adalah fi'il mudhari' dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah karena didahului dengan an. Adapun an sendiri ini tidak ada artinya, tetapi memiliki fungsi adalah memisahkan antara dua fi'il mudhari', uridu dan adhhaba. Kemudian contoh yang kedua adalah lan yadhhaba Muhammadun ilas suki. Muhammad tidak akan pergi ke pasar. Yadhhaba adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun di belakangnya, ditandai dengan ba-nya itu tidak bertemu dengan waw atau alif atau ya. Ini asalnya dari yadhabu, maka yadhabu dibaca nasab, maka menjadi yadhaba dikarenakan masuknya lan. Contoh yang ketiga adalah nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin kembali atau kami ingin pulang. Narji'a adalah fi'il mudhari' yang asalnya adalah narji'u. Kemudian setelah masuknya an, diawali dengan an, maka narji'u berubah menjadi nasab, dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah, maka menjadi narji'ah, kembali. Contoh berikutnya adalah lan yaktuba Muhammadun ar-risalata. Kalau diartikan, Muhammad tidak akan menulis risalah atau surat. Lan yaktuba berasal dari yaktubu, fi'il mudhari'. Setelah dimasuki huruf lan, maka yaktubu berubah menjadi nasab dan dibaca yaktuba. Adapun tanda nasabnya adalah fathah. Contoh berikutnya adalah uridu an azhaba ilal mustawsaf, atau saya ingin pergi ke klinik. Adhaba berasal dari adhabu. Kemudian masuk huruf an, huruf yang menasabkan, termasuk huruf yang menasabkan adhaba, pergi, artinya pergi. Kemudian nasitu an aktuba ad-darsa. Nasitu an aktuba ad-darsa. Nasitu saya lupa, an aktuba ad-darsa saya lupa menulis pelajaran. Aktuba berasal dari aktubu, fi'il mudhari', aktubu, kemudian masuk an, maka aktuba. Adapun tanda nasabnya adalah fathah, maka dibaca aktuba. Nasitu an aktuba ad-darsa. Saya lupa untuk menulis pelajaran. Adapun contoh apabila bertemu dengan fi'il mudhari' bertemu dengan sesuatu di akhir kata tersebut adalah tadhabanna, tadhabanna. Nah, ini lan tadhabanna. Jadi ini tidak termasuk fathah yang menjadi tanda dari nasab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.